Hai Semyuania, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, gratis, dan bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan. Apa itu? Jalan kaki. Ya, sesederhana itu. Tapi, tahukah kamu kalau jalan kaki rutin selama 30-60 menit setiap hari bisa mengubah hidupmu? Banyak dari kita mungkin berpikir, jalan kaki doang. Apa istimewanya? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas semua manfaat luar biasa dari kebiasaan simple ini. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya. Pertama-tama, mari kita bicara soal kesehatan fisik. Manfaat paling jelas dari jalan kaki adalah untuk kesehatan jantung. Jalan kaki adalah bentuk latihan kardio yang sangat baik. Saat kita berjalan, terutama dengan kecepatan sedang hingga cepat, detak jantung kita meningkat. Ini melatih otot jantung menjadi lebih kuat dan efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan aliran darah yang lebih lancar, risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke bisa menurun secara signifikan. Ini bukan cuma teori, banyak penelitian yang sudah membuktikannya. Jadi, anggap saja setiap langkah yang kamu ambil adalah investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan. Selanjutnya, jalan kaki adalah sahabat terbaik bagi kamu yang ingin mengontrol berat badan. Mungkin kamu berpikir harus lari maraton atau angkat beban berat untuk membakar kalori. Nyatanya, jalan kaki secara konsisten juga sangat efektif. Berjalan selama 1 jam bisa membakar ratusan kalori, tergantung kecepatan dan berat badanmu. Yang lebih penting, jalan kaki membantu meningkatkan metabolisme. Artinya, tubuhmu akan terus membakar kalori lebih efisien, bahkan saat sedang istirahat. Jadi, kalau kamu ingin menurunkan atau menjaga berat badan ideal, tanpa harus melakukan olahraga yang terlalu berat, mulailah dengan rutin berjalan kaki setiap hari. Ganti lift dengan tangga, atau parkir sedikit lebih jauh dari tujuan. Perubahan kecil ini bisa memberikan hasil yang besar. Bukan cuma itu, jalan kaki juga sangat baik untuk tulang dan sendi kita. Berbeda dengan olahraga high impact seperti lari, jalan kaki memberikan tekanan yang lebih ringan pada sendi lutut dan pergelangan kaki, sehingga risikonya lebih kecil. Justru, gerakan berjalan membantu melumasi sendi dan memperkuat otot-otot di sekitarnya. Ini penting untuk mencegah kondisi seperti radang sendi atau osteoarthritis di kemudian hari. Selain itu, jalan kaki adalah latihan menahan beban tubuh yang membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis, terutama bagi wanita. Jadi, dengan berjalan kaki, kamu tidak hanya memperkuat otot, tapi juga kerangka tubuhmu secara keseluruhan. Manfaat fisik lainnya yang sering disepelekan adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh. Orang yang rutin berjalan kaki cenderung lebih jarang sakit, loh. Kenapa bisa begitu? Aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti jalan kaki dapat meningkatkan sirkulasi sel-sel darah putih, yaitu tentara tubuh kita yang melawan infeksi. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa orang yang berjalan kaki setidaknya 20 menit sehari, 5 hari seminggu, memiliki hari sakit 43% lebih sedikit dibandingkan mereka yang berolahraga seminggu sekali atau kurang. Jadi di musim pancaroba atau saat banyak virus beredar, jalan kaki bisa jadi salah satu pelindung terbaikmu. Sekarang, mari kita beralih ke manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk kesehatan pikiran dan mental kita. Di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ini, siapa yang tidak pernah merasa stres? Nah, jalan kaki bisa menjadi obat penenang alami yang paling ampuh. Saat kita berjalan, tubuh melepaskan endorfin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin ini berinteraksi dengan reseptor di otak untuk mengurangi persepsi rasa sakit dan memicu perasaan positif. Mirip seperti morfin, tapi alami dan tanpa efek samping. Cukup 15-20 menit berjalan kaki di luar ruangan, kamu bisa merasakan mood yang membaik dan pikiran yang lebih jernih. Kalau kamu sering merasa cemas atau pikiranmu kalut, cobalah berjalan kaki. Gerakan ritmis dari langkah kaki bisa memiliki efek meditatif.
Ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengalihkan fokus dari sumber kekhawatiranmu ke lingkungan sekitar. Dengarkan suara burung, rasakan hembusan angin, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Aktivitas ini, yang sering disebut mindful walking, bisa membantumu untuk lebih hadir di saat ini dan mengurangi kecenderungan untuk overthinking. Jadi, saat pikiran mulai terasa berat, jangan ragu untuk keluar dan berjalan sejenak. Kamu akan kembali dengan perspektif yang lebih segar. Selain mengurangi stres dan kecemasan, jalan kaki juga terbukti dapat meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini meningkatkan aliran darah ke otak, yang berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang diterima oleh sel-sel otak kita. Hasilnya, peningkatan memori, konsentrasi yang lebih baik, dan kemampuan kognitif yang lebih tajam. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa jalan kaki secara teratur dapat membantu melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif terkait usia dan mengurangi risiko demensia. Jadi, jalan kaki tidak hanya membuat tubuh bugar, tapi juga membuat otak tetap cerdas. Merasa buntu saat bekerja? Atau butuh ide kreatif? Jawabannya mungkin bukan duduk lebih lama di depan laptop, tapi justru dengan berdiri dan berjalan. Banyak tokoh sukses seperti Steve Jobs dan Mark Zuckerberg terkenal suka mengadakan walking meetings atau rapat sambil berjalan. Kenapa? Karena berjalan kaki dapat merangsang kreativitas. Gerakan fisik yang bebas memungkinkan pikiran kita untuk berkelana dan membuat koneksi-koneksi baru yang tidak terduga. Jadi, lain kali kamu butuh inspirasi, coba tinggalkan mejamu sejenak dan berjalan-jalan. Kamu mungkin akan terkejut dengan ide brilian yang muncul. Manfaat lain yang sering terlupakan adalah kualitas tidur yang lebih baik. Jika kamu sulit tidur di malam hari atau sering terbangun, jalan kaki di pagi atau sore hari bisa sangat membantu. Paparan cahaya matahari alami di siang hari membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Ini memberi sinyal pada tubuh kapan harus merasa waspada dan kapan harus merasa ngantuk. Selain itu, aktivitas fisik itu sendiri membantu mengurangi energi berlebih, sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Hindari berjalan terlalu dekat dengan waktu tidur, ya, karena bisa jadi malah membuatmu terlalu bersemangat. Jadi, bagaimana cara memulai kebiasaan ini? Kuncinya adalah jangan terlalu ambisius di awal. Mulailah dengan target yang realistis. Mungkin 15 menit setiap hari di minggu pertama, lalu tingkatkan secara bertahap menjadi 20 menit, 25 menit, hingga kamu nyaman berjalan selama 30-60 menit setiap hari. Pilih waktu yang paling pas untukmu. Mungkin di pagi hari sebelum memulai aktivitas, saat istirahat makan siang, atau di sore hari untuk melepas penat setelah bekerja. Untuk membuat jalan kaki lebih menyenangkan, kamu bisa variasikan rutenya. Jelajahi taman kota, lingkungan perumahan yang berbeda, atau jalur pejalan kaki di alam terbuka. Ajak teman, pasangan, atau anggota keluarga untuk berjalan bersama. Ini bisa menjadi waktu berkualitas untuk mengobrol sambil menyehatkan badan. Kamu juga bisa mendengarkan musik favorit, podcast, atau audiobook untuk menemani langkahmu. Jangan lupa, kenakan sepatu yang nyaman. Ini penting untuk mencegah cedera dan membuat pengalaman berjalanmu lebih menyenangkan. Intinya, jalan kaki adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang tidak memerlukan biaya, keanggotaan gym, atau peralatan mahal. Hanya butuh niat dan konsistensi. Dari jantung yang lebih kuat, berat badan yang terkontrol, tulang yang padat, hingga pikiran yang lebih tenang, jernih, dan kreatif. Semua manfaat luar biasa ini bisa kamu dapatkan hanya dengan meluangkan waktu 30 hingga 60 menit setiap hari untuk menggerakkan kakimu. Jadi, tunggu apa lagi? Setelah nonton video ini, coba deh langsung kenakan sepatumu dan berjalan kaki sebentar di sekitar rumah. Rasakan sendiri bagaimana tubuh dan pikiranmu menjadi lebih segar. Jadikan ini sebagai langkah pertama menuju versi dirimu yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share
ke teman-teman atau keluarga yang kamu sayangi. Dan tentu saja, subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap aktif ya!